Kepada Bapak Samsu, kepadanya saya persilahkan untuk bertanya. Ya, ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Samsu Bahri dari Kota Mobagu ini, jauh dari Manado, 4 kilo dari Manado. Terima kasih atas pencerahannya. Ini mungkin melihat dari konteks Islam, kira-kira bagaimana pandangan Islam terhadap pelaksanaan akad nikah ataupun perkawinan yang ada kaitannya dengan kondisi menyangkut masalah adat. Contohnya begini Pak, ada di satu daerah bahwa ada yang mengatakan begini, begitu si laki-laki ataupun begitu pengantin laki-laki itu sudah berada di rumah dari seorang wanita, maka ada ungkapan dari orang tua dari wanita itu, pengantin wanita, bahwa dia sudah menyatakan mulai hari ini, ya artinya mulai pada perkawinan itu, sudah akad nikah itu, engkau telah menjadi anak kami. Ya, dalam konteks anak kami ini sudah dianggap bahwa ayah kandung daripada perempuan itu sudah dianggap sebagai orang tua dari anak laki-laki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang adat juga itu mungkin bahwa katanya kalau tidak diambil ada secara adat, maka anak perempuan itu tidak boleh pergi kepada keluarga laki-laki walaupun terjadi keluarga laki-laki ada duka dan lain-lain sebagainya, itu tidak boleh pergi ke keluarga laki-laki sebelum diambil dengan secara adat. Kira-kira perspektif dalam pandangan Islam ini kira-kira bagaimana? Terima kasih. 2 pertanyaan itu Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang banyak sekali ya di negeri ini beberapa adat mengenai pernikahan ya. Kalau saya sering baca berita koran-koran itu ya, Kompas atau Detik News dan sebagainya, itu memang di daerah NTB itu juga sering ya terjadi pernikahan dini. Gitu. Sering sekali kalau di daerah NTB, saya sering bacanya itu kalau di daerah. Kadang tamat SMP udah nikah gitu, kadang belum SMP, belum selesai SMP-nya udah nikah gitu. Itu kayak sudah menjadi tradisi atau budaya itu. Makanya tentunya ketika ada tradisi atau adah itu memang kalau dalam kaidah fikih itu al-adatu muhakkamah, sebuah adat itu bisa menjadi hukum itu. Tapi tentunya ketika ada perintah dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis, ketika ada petunjuk nas, dan yang satu lagi ada adat atau budaya, tentunya kita harus lebih mendahulukan nas, itu seperti itu. Jadi meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah dalam usia belia, ya itu hanya penghususan bagi beliau, khusus hanya bagi beliau. Sebagaimana Allah menghususkan Rasulullah untuk menikahi 11 istri, ya 11 wanita. Itu juga penghususan dari Allah khusus untuk baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Jadi di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 50 diterangkan yang memang menikahi lebih dari 4 itu hanya berlaku khusus untuk Rasulullah. Jadi tidak berlaku untuk umatnya gitu. Begitu pula ketika baginda Rasulullah SAW menikahi Aisyah, itu juga hanya berlaku khusus untuk Rasulullah. Bagi umatnya tentunya di masa yang ideal yang tadi saya kemukakan, yakni 19 sampai 25 tahun itu masa yang ideal untuk pernikahan. Seperti itu. Jadi kalau menurut pendapat saya ya tentunya nggak pas itu. Ya. Jadi budaya seperti itu nggak pas. Masa
ibaratnya menikah tanpa ada keridhaan, kan di situ tidak dilebatkan keridhaan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tidak ada izinnya, tidak memberikan waktu untuk memilih. Kan bisa jadi si laki-laki ternyata nggak suka sama si anak yang perempuan tadi kan, sehingga ada istilahnya terpaksa atau kepaksa itu. Jadi di mana khiyarnya, di mana itu makanya boleh dianu lagi Pak Ustadz, ya disampaikan lagi nggak apa dapat ya boleh mangga Pak Samsul. Maksudnya begini Pak, ini sudah nikah, ini suami kan sudah di satu rumah itu sudah ada situ suami dengan suami istri. Nah, tetapi ini orang tua dari istri menyatakan bahwa mulai saat ini, artinya mulai pada perkawinan itu, anak laki-laki juga itu sudah dianggap sebagai anak kandung daripada orang tua dari perempuan. Nah, kira-kira pandangan Islam bahwa itu engkau sudah menjadi anggota keluarga dan engkau sudah menjadi anak kami di dalam keluarga. Kira-kira apakah itu tidak masuk pada kategori jihar atau bagaimana? Oh, jadi suami itu ke rumahnya mertua gitu, terus langsung dianggap kamu anak kandung gitu ya? Gitu ya, Pak? Ya, sudah dianggap sebagai anak kandung. Ya, kalau menurut saya tuh nggak benar itu, Pak. Itu. Jadi kok bisa gitu? Karena itu kan hanya sebatas kauliyah itulah ya, lafadz itu ya. Kok bisa sebuah ucapan lalu menjadi hukum itu, kayak ibaratnya hakim itu. Kalau hakim ucapannya menjadi hukum ketika di pengadilan ya wajar gitu. Itu kalau Allah sebagai pengadil ya wajar itu. Tapi kalau manusia kemudian langsung menganggap ini anak kandung ya tidak benar itu. Wallahu a'lam.